Bagaimana untuk tetap konsisten dan juga termotivasi belajar menjadi salah satu tantangan terbesar yang dialami oleh pelajar. Dengan begitu banyak kegiatan di kampus, ekstrakurikuler, ataupun pekerjaan lainnya, membuat belajar menjadi salah satu hal yang paling kita hindari ketika kita memiliki waktu luang. Di sini aku coba untuk berbagi beberapa tips yang dapat kalian lakukan untuk memotivasi diri kalian sebelum belajar. Sebelum mulai, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe to my YouTube channel. Dan langsung kita mulai aja ya. Nah, yang pertama adalah mindset. Menurut aku, mindset ini akan sangat menentukan motivasi kita dalam belajar. Biasanya aku selalu berpegang teguh pada dua prinsip, yaitu yang pertama adalah do your best and the result will follow. Ini tuh sering banget kita dengar dengan kata-kata yang lain, misalnya nggak ada hasil yang mengkhianati usaha. Aku personally senang banget dengan kata-kata ini karena jujur aku jadi termotivasi untuk melakukan segala sesuatunya dengan maksimal. Dan ketika hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi aku pun, ya udah nggak apa-apa, yang penting aku juga udah berusaha. Nah, yang kedua adalah nggak ada yang namanya proses instan dalam belajar. Jadi memang belajar itu memerlukan effort, emang belajar itu nggak gampang. Biasanya sebelum mulai belajar itu aku pep talk dulu atau aku ngomong ke diri aku sendiri, biasanya di cermin atau kadang di depan laptop. Yang penting aku berusaha untuk memotivasi diri aku sebelum mulai belajar. Kata-katanya simple aja sih, misalnya you can do it lah, atau you'll need it, atau apapun itu. Yang penting kalian berusaha untuk menciptakan aura atau energi positif sebelum kalian mulai belajar. Yang kedua adalah membuat goals. Nah, menurut aku juga penting banget untuk kalian membuat goals sebelum belajar. Biasanya yang aku lakukan adalah membuat dua goals, yaitu goals jangka panjang dan juga jangka pendek. Misalnya aku sekarang lagi belajar THT, sebelum mulai belajar aku tulis dulu di buku catatan aku, misalnya hari ini aku goalsnya adalah pelajari 3 kasus kayak gitu. Dan untuk jangka panjangnya sendiri ini lebih bersifat general ya, misalnya ketika aku ditanya aku bisa menjawab, atau mungkin nilai ujian aku minimal berapa. Dengan ada goals ini tuh akan memacu kita untuk termotivasi lagi untuk belajar. Nah, biasanya goals ini juga jangan sampai terlalu tinggi ya, sesuai dengan kemampuan kalian aja. Karena terlalu tinggi juga akan membuat kalian cepat menyerah. Dan kalau misalnya terlalu gampang juga, kalian gak akan termotivasi. Jadi goals yang baik adalah goals yang realistik dan juga menantang kalian. Selanjutnya adalah membuat belajar bagian dari rutinitas kalian sehari-hari. Ini tuh menurut aku penting banget untuk menciptakan suatu konsistensi dalam proses belajar. Misalnya kalian sudah menentukan bahwa setiap harinya kalian minimal belajar misalnya 8 jam kayak gitu. Kalian bisa buat suatu timetable. Contohnya kalian mulai belajar jam 9 pagi sampai jam 12 siang, kemudian kalian akan memiliki waktu 2 jam untuk santai, untuk nonton, untuk makan siang dan sebagainya. Kemudian kalian mulai belajar lagi di 4 jam selanjutnya. Nah, jika kalian melakukan itu setiap harinya, itu akan membuat belajar ini menjadi bagian dari kebiasaan kalian. Selain manfaatnya, tentunya kalian bisa lebih mudah dalam belajar. Dengan menjadikan belajar ini bagian dari kebiasaan juga, kalian akan menghemat waktu kalian yang terbuang sia-sia. Nah, buat kalian yang ngerasa susah banget untuk memotivasi diri kalian sendiri, tentunya kalian juga bisa menggunakan faktor eksternal untuk memotivasi kalian. Biasanya yang aku lakukan yaitu pertama adalah mencari quotes atau kata-kata inspirasional dari internet. Paling sering aku cari di Pinterest atau mungkin googling gitu ya. Ketika aku sedih, ketika aku lagi breakdown, biasanya kata-kata ini akan efektif untuk memotivasi aku kembali. Nah, terus yang kedua adalah find your own role model, terutama di bidang kesehatan atau di bidang yang kalian sedang gelutin. Ini akan efektif banget karena dengan kalian memiliki suatu role model, kalian memiliki seseorang yang kalian look up to. Jadi ketika kalian lagi stres, kalian lagi capek, itu kalian ingat-ingat lagi, oh I wanna be like her, I wanna be like him. Dan untuk bisa mencapai atau untuk bisa menjadi seperti mereka itu tentunya kita harus belajar. Nah, disinilah role model ini dapat memotivasi kita.
Terus yang terakhir adalah mungkin kalian juga bisa untuk nonton video-video inspirational atau motivational di YouTube atau mungkin di TED Talk, karena TED Talk itu platform yang bagus banget untuk kalian mendapatkan inspirasi, mendapatkan motivasi. Aku jujur juga sering banget untuk nonton TED Talks karena di sana aku belajar banyak hal, nggak cuman tentang pelajaran aja, tapi juga tentang misalnya public speaking atau motivasi dan sebagainya. Jadi, because that's the first time in my life that I can say that I purposely focused on the part that was in my control and ignored the part that was outside of my control. That was the first time in my life that I purposely focused on my behaviors rather than my goal. We set goals for ourselves, but our goals are things that are outside of our control. Whatever it is you want to achieve in your life, if you're a student and you want to get an A in a class, that's outside of your control. Nggak tahu ya, menurut aku selama ini dari pengalaman sendiri bahwa TED Talks itu benar-benar bisa menginspirasi aku. I don't know, I just feel inspired by the speakers. Jadi that works for me. Kalau misalnya kalian lagi butuh inspirasi, butuh motivation, aku saranin banget kalian coba untuk nonton TED Talks karena that would help so much and hopefully it will give you motivation. Nah, tips selanjutnya adalah ciptakanlah lingkungan belajar yang paling nyaman menurut kalian. Karena dengan lingkungan nyaman itu akan memberikan suatu aura positif sebelum kalian mulai belajar dan tentunya dapat mempengaruhi mental state kalian. Nah, apa yang bisa kalian lakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman? Cara yang pertama adalah organize your study desk. Jadi pastikan bahwa meja belajar kalian itu bersih dan peralatan yang kalian butuhkan tuh semuanya ada di meja atau within your reach. Tentunya kan kalian gak mau misalnya kalian lagi belajar terus baru kalian sadar bahwa pulpen kalian tintanya habis atau nggak ada stabilo di sana. Tolong perhatikan hal-hal kecil seperti itu agar belajar kalian itu bisa lebih fokus dan juga efektif lagi. Terus yang kedua adalah hindari distraksi. Menurut aku sendiri distraksi terbesar dalam belajar adalah HP. Karena setiap kali aku belajar itu selalu ada dorongan untuk ngecek HP lah, ngecek Instagram, YouTube, Twitter, dan sebagainya. Nah, cara yang akhir-akhir ini baru aku lakukan untuk menghindari distraksi ini adalah aku taruh HP aku di tempat tidur dan aku silent. Jadi selama belajar itu aku nggak ngecek HP sekalipun dan baru aku cek setelah aku selesai belajar. Menurut aku ini cukup efektif sih dan aku bisa lebih fokus lagi belajarnya tanpa ada distraksi. Atau kalian juga bisa belajar sambil dengerin lagu atau mungkin nyalain lilin aromaterapi dan sebagainya. Intinya adalah kalian bebas melakukan hal apapun yang kalian rasa nyaman atau bisa mendukung kalian untuk proses belajar. Selanjutnya adalah reward. Misalnya kalian sudah berhasil untuk mencapai suatu goals atau milestone tertentu dalam hidup kalian, pastikan kalian memberikan reward kepada diri kalian sendiri. Bentuknya ini bisa bermacam-macam, berbeda-beda tergantung orang masing-masing. Nah, bisa aja bentuknya kayak after I do this I wanna movie night, atau I wanna eat ice cream, atau I wanna eat chocolate. Jadi pastikan kalian mendapatkan self reward itu. Yang terakhir adalah take your time off. Ketika kalian sudah mulai ngerasa capek atau jenuh, belajarnya jangan dilanjutin lagi karena itu nggak akan memberikan efek yang positif dan kalian juga udah nggak fokus lagi untuk belajar. Cara yang biasanya aku lakukan adalah aku istirahat dan aku coba untuk ngelakuin hal-hal lain yang menurut aku fun atau stress relieving. Bisa dari hobi kalian atau misalnya kalian coba untuk melakukan hal-hal baru. Aku tuh sering banget dengar cerita teman aku, biasanya ada yang main ukulele atau melukis atau gambar atau bahkan nonton drama Korea. 내 마음 솔직함에 고백할 걸 그랬어요. 아주 멋진 남자에게 키스 받았구나. 내내 설렜었거든요. Jadi yaudah kayak ngelakuin hal apapun itu, yang penting kalian feel refresh, kalian feel recharge sebelum akhirnya kalian memutuskan untuk belajar lagi. Itu adalah beberapa hal yang bisa aku bagikan untuk memotivasi kalian dalam belajar. Aku harap bisa bermanfaat ya buat kalian semua, dan jangan lupa untuk subscribe to my channel karena kedepannya bakalan ada banyak konten-konten seperti ini lagi. So stay tune ya, and see ya.